Gara-gara corona kita jadi ibadah online. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak pandemi COVID-19 hadir, kita kenal istilah baru yakni ibadah online. Ibadah online pada masa pandemi dilakukan untuk ibadah setiap minggu maupun berbagai jenis persekutuan. Dengan ibadah online, kita tetap dapat beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Awalnya kita merasa aneh, nggak nyaman, dan mungkin juga kebingungan karena keadaan harus beribadah secara online dari rumah masing-masing. Hal itu terjadi karena kita terbiasa pergi ke gedung gereja, ibadah bersama-sama dengan saudara seiman kita. Lalu setelah itu ngobrol, curcol, makan bareng, kita menikmati kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan. Lama-lama, kita menikmati ibadah online sebab nggak perlu keluar rumah, apalagi macet-macetan. Belum lagi kerepotan menyiapkan ini dan itu sebab kita juga pergi bersama dengan anak-anak atau orang tua kita yang membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, ibadah online juga hemat tenaga dan biaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini situasi pandemi sudah semakin baik. Bahkan kita bersyukur banyak kegiatan dapat kita lakukan. Semoga tidak lama lagi kita akan memasuki endemi. Ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan secara offline atau onsite termasuk ibadah. Banyak kegiatan-kegiatan gerejawi yang sudah dilakukan secara tatap muka langsung. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Sudahkah hadir memenuhi gedung gereja yang sempat lama kita rindukan? Terlebih kita merindukan persekutuan dengan saudara seiman secara tatap muka, ibadah bareng, ngobrol, curcol, makan bersama, dan kegiatan lainnya. Meskipun bentuk kehadiran gereja berbeda-beda di banyak tempat dan di sepanjang zaman, kita percaya bahwa semuanya mengungkapkan satu kenyataan tubuh Kristus di dunia ini. Dan oleh sebab itu, setiap orang percaya menyerahkan diri kepada Kristus tidak bisa berbuat lain kecuali terhisap dan menghisapkan dalam tubuh Kristus itu. Sebagai orang Indonesia yang melihat sebuah persekutuan, paguyuban, komunitas itu kuat unsur persaudaraan yang terikat oleh sebuah lokasi fisik, wajar bila kita tetap merindukan bentuk persekutuan tatap muka dari lokasi gereja. Sehingga kalaupun hari-hari ini kita sudah terbiasa terhubung atau beribadah secara online, kita menilai persekutuan online melalui media digital adalah penguatan terhadap perasaan persekutuan tersebut, bukan sebuah pengganti. Mari kita kembali terhubung dari satu ruang atau lokasi yang sama. Barna dalam penelitiannya didapati bahwa warga jemaat gereja masih tetap menyukai pertemuan tatap muka. Ibrani pasal 10 ayat 24-25 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Mari kita syukuri setiap keadaan yang ada hari ini. Marilah kita siapkan diri untuk menyambut, merawat, dan membangun jemaat Tuhan, khususnya di GKI Gunung Sahari ini. Mari kita rasakan dan nikmati kekuatan persekutuan tatap muka yang sudah pernah kita rasakan sebelumnya dan pernah kita rindukan. Selamat hadir kembali ke gedung gereja, teruslah melekat kepada Kristus Sang Kepala Gereja kita, dan biarlah Roh Kudus senantiasa menghimpun kita umatnya dalam sebuah persekutuan yang bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati.